Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari program studi pendidikan sejarah semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai historiografi. Yang pertama itu ada definisi historiografi. Historiografi ini terbentuk dari dua kata, yaitu ada historio dan graf. Historio itu yang berarti sejarah dan graf itu yang berarti tulisan. Maka jika digabungkan akan memiliki arti yaitu penulisan sejarah. Untuk historiografi yang pertama yaitu ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini merupakan penulisan sejarah yang ditulis oleh pujangga atau sastrawan kerajaan. Biasanya itu ditulis di sebuah batu. Tujuannya yaitu untuk supaya lebih tahan lama agar anak cucunya kelak masih bisa melihatnya. Karakteristiknya sendiri yang pertama bersifat religio magis atau unsur supranaturalnya masih sangat kental. Yang kedua yaitu bersifat istana sentris atau raja sentris. Maksudnya itu penulisan sejarahnya ini berpusat kepada kehidupan kerajaan atau kepada raja itu sendiri. Yang ketiga yaitu bersifat etnosentris atau kedaerahan. Penulisannya ini dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Untuk yang kedua yaitu historiografi masa Islam. Historiografi Islam ini penulisan sejarahnya ditulis oleh orang-orang Arab. Untuk karakteristiknya sendiri yang pertama mengandung unsur mitos, dan yang kedua itu sudah mengenal unsur kronologi atau kejadian ataupun peristiwa, dan yang ketiga itu masih bersifat etnosentris atau kedaerahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada historiografi masa kolonial. Historiografi masa kolonial ini adalah penulisan sejarah yang berisikan tentang kehidupan orang Belanda. Untuk karakteristiknya sendiri yang pertama yaitu bersifat Belanda sentris. Artinya penulisan sejarahnya ini ditulis oleh orang-orang Belanda yang berisi tentang kepentingan atau kehidupan orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda atau di Indonesia. Yang selanjutnya itu bersifat Eropa sentris atau penulisannya berisikan tentang kepentingan orang-orang Eropa pada umumnya dan oleh orang-orang Belanda pada khususnya. Selanjutnya yaitu ada historiografi masa revolusi. Untuk historiografi masa revolusi ini dia adalah penulisan sejarah peralihan dari masa tradisional ke modern. Dalam historiografi revolusi ini dia sudah tidak menggunakan lagi namanya unsur-unsur mitos ataupun religius atau juga agama. Untuk karakteristiknya sendiri yang pertama dia menggunakan Indonesia sentris atau penulisannya berisikan tentang kehidupan orang-orang atau masyarakat Indonesia dan tidak lagi menggunakan Eropa sentris. Yang kedua yaitu dalam penulisan sejarahnya ini dia memasukkan biografi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Tujuannya sendiri yaitu untuk menambah jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia dengan melihat perjuangan masyarakat atau pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu ada historiografi masa modern. Historiografi modern ini penulisan sejarahnya menggunakan metodologi analisis kritis dengan prinsip sejarah sebagai ilmu. Untuk karakteristiknya itu yang pertama dia bersifat objektif, yaitu dalam penulisannya berusaha untuk mengungkapkan sejarah sesuai dengan apa yang terjadi. Dan yang kedua yaitu untuk karakteristiknya dia untuk mengumpulkan atau fakta-fakta sejarah itu dibantu dengan ilmu lain atau ilmu bantu seperti salah satunya itu ilmu sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada historiografi Asia Tenggara. Historiografi Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua, yaitu ada historiografi masa kuno dan juga masa modern.
Untuk historiografi masa kuno ini dia dimulai pada awal abad ke-20, di mana untuk karakteristiknya sendiri dia bersifat religius atau agama. Contohnya itu ada agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh orang-orang India, agama Islam yaitu dibawa oleh orang-orang Arab, agama Kristen dibawa oleh orang-orang Eropa. Seperti contohnya itu di Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Belanda, sedangkan di Malaysia, Kamboja, dan Singapura itu dibawa oleh orang-orang Inggris. Sedangkan untuk masa modern sendiri lebih ke dikonfrontasikan atau diadap-adapkan ke nasionalisme. Maksudnya orang-orangnya lebih berpikir bagaimana cara mereka untuk memisahkan diri atau memerdekakan diri dari para penjajah dibandingkan dengan pada masa kuno yang lebih bersifat religius atau agama. Selanjutnya yaitu ada historiografi pada Asia Selatan. Historiografi Asia Selatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pada masa kuno dan juga masa modern. Untuk masa kuno sendiri yaitu diawali pada peradaban sungai Indus dan Gangga. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu dia masih bersifat religius atau agama. Dan yang kedua itu berdasarkan tokoh. Contohnya itu yang kalau di Buddha yaitu tokohnya seperti Siddhartha Gautama. Dan yang kedua itu ada masa modern. Pada masa modern ini ditandai pada saat masuknya orang-orang Eropa, atau lebih tepatnya itu orang-orang Inggris, termasuk juga orang-orang Inggris. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu bersifat Inggris sentris, di mana pada penulisannya ini lebih kepada kehidupan orang-orang Inggris yang berada di Asia Selatan. Selanjutnya itu pada historiografi Jepang. Untuk historiografi Jepang ini karakteristiknya yaitu dia bersifat monarki atau raja masyarakat itu sangat menghormati raja. Selanjutnya yang kedua yaitu ada religionitas atau masyarakat itu masih menganggap kepercayaan di mana raja itu adalah keturunan dari dewa matahari. Selanjutnya yaitu ada historiografi Cina. Historiografi Cina ini untuk karakteristiknya yang pertama menggunakan konteks intern atau dari Cina untuk mengungkapkan atau menjelaskan berbagai macam hal mengenai sejarah Cina daripada konteks ekstern atau dari barat. Yang kedua yaitu karakteristiknya bersifat kekaisaran atau kesuku-sukuan. Siapa yang paling kuat dialah yang paling berkuasa. Yang terakhir yaitu ada historiografi Eropa. Historiografi Eropa ini juga terbagi menjadi dua, yaitu historiografi masa kuno dan juga masa modern. Untuk masa kuno sendiri karakteristiknya yaitu bersifat mitos atau legenda, dimulai dari peradaban Yunani, Romawi kuno. Untuk yang masa modern yaitu karakteristiknya dia ini orang-orangnya lebih mendewakan akal atau yang bersifat ilmiah atau disebut juga dengan rasionalitas, yang itu ya berupa kebendaan, materialistis dan yang lain-lainnya. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai historiografi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.